Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iren Hada Tiara dengan NIM 2410 2112 20208. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari penugasan yang sebelumnya Pak Arisani berikan, yang terdiri dari 4 soal. Soal pertama, buatlah analisa terbaik terkait maraknya petugas parkir liar dan Pak Ogah di wilayah Kalimantan Selatan. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah tidak ada perda di Kalimantan Selatan yang mengatur mengenai hal tersebut? Petugas parkir liar dan Pak Ogah di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, memang sudah menjadi pemandangan yang umum. Hampir di setiap sudut kota selalu ada saja orang yang menawarkan jasa parkir atau mengatur lalu lintas dengan mengharapkan imbalan. Beberapa orang mungkin merasa biasa saja, tetapi jika dilihat, ini sebenarnya menggambarkan masalah sosial yang cukup serius. Masalah ini bukan hanya soal siapa yang salah, tapi memang banyak faktor-faktor seperti masalah ekonomi, aturan pemerintah yang belum berjalan maksimal, dan juga kebiasaan masyarakat yang cuek. Jika berbicara soal aturan, mungkin banyak orang mengira bahwa pemerintah tidak mempunyai regulasi soal parkir, sehingga muncullah juru parkir liar di mana-mana. Tetapi kenyataannya, aturan tentang parkir sudah jelas di Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir, yang kemudian diperbaharui lewat Perda Nomor 2 Tahun 2016. Kalau dilihat dari aturan ini, sebenarnya sudah cukup jelas bahwa pemungutan parkir hanya boleh dilakukan oleh petugas resmi, lengkap dengan karcis dan tarif, yang berarti keberadaan jukir liar dan Pak Ogah secara jelas bertentangan dengan perda. Tapi kenyataannya yang terjadi di lapangan tidak selalu sejalan dengan aturan yang ada. Masih banyak di wilayah Banjarmasin yang dipenuhi jukir liar yang memungut biaya seenaknya tanpa karcis. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak otomatis menjamin ketertiban apabila penerapannya dan edukasi masyarakat belum optimal. Selain itu, menurut saya, masalah ekonomi adalah penyebab terbesar maraknya jukir liar dan Pak Ogah. Sebagian warga banyak yang mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan, lalu muncullah pikiran bahwa menjadi jukir liar dan Pak Ogah adalah pekerjaan yang mudah dan cepat menghasilkan uang, karena tidak perlu keterampilan khusus, modal, namun pendapatannya bisa langsung didapat hari itu juga. Dalam kondisi hidup yang sulit, pekerjaan seperti ini dianggap jalan pintas yang paling realistis. Pengawasan dari Dishub dan Satpol PP juga menurut saya masih terbatas. Meskipun pemerintah sering melakukan penertiban, tetapi titik rawan itu masih sangat banyak. Saya rasa tidak mungkin semua sudut kota dijaga setiap hari, karena setelah razia dilakukan, para jukir dan Pak Ogah bisa kembali lagi, semacam arus lingkaran yang berulang terus-menerus. Hal yang lain menurut saya adalah efek dari kebiasaan masyarakat. Kita sering membiarkan jukir liar dan Pak Ogah, mungkin karena iba atau tidak mau ribut dan sudah merasa biasa. Bahkan ada yang merasa terbantu ketika Pak Ogah mengatur jalan di perempatan yang macet, padahal yang mereka lakukan tidak dibenarkan oleh hukum. Dari yang saya jabarkan di atas, terlihat bahwa petugas parkir liar dan Pak Ogah bukan hanya masalah aturan yang dilanggar, tetapi juga tentang bagaimana kesadaran masyarakat dan pemerintahan berjalan satu arah. Pemerintah memang mempunyai aturan, namun pengawasannya masih lemah. Masyarakat sadar itu salah, tetapi tetap membiarkan, dan para pelaku jukir dan Pak Ogah melakukan karena kebutuhan ekonomi. Untuk mengatasi ini, menurut saya pemerintah setidaknya menyediakan pelatihan kerja atau membuka lapangan kerja yang bisa dijangkau untuk mereka. Masyarakat juga perlu diajak untuk membangun kebiasaan baru, misalnya menolak pungutan liar tanpa karcis yang resmi. Hal-hal mendasar seperti ini bisa membantu mengurangi ruang praktik ilegal yang dilakukan oleh jukir dan Pak Ogah. Soal yang kedua, carilah beberapa observasi lebih dari 2 kasus, kiranya hal atau ihwal apa saja yang belum diatur oleh Perda di Kalimantan Selatan saat ini, baik dalam konteks kekosongan hukum, kekaburan hukum, ataupun adanya konflik aturan satu dengan aturan yang lainnya.
Di kota Banjarmasin atau Banjarbaru ada banyak hal yang terlihat sehari-hari tapi nyatanya belum diatur secara jelas dalam peraturan daerah. Walaupun Perda ada sebagian yang mengatur ketertiban, namun kenyataannya di lapangan masih banyak hal yang belum jelas hukumnya atau bahkan tumpang tindih dengan aturan lama. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan kadang konflik aturan. Dalam konteks kekosongan hukum, itu ada komunitas musik seni di ruang publik. Di Kalimantan Selatan banyak komunitas musik seperti band indie, musisi underground, dan grup musik tradisional yang ingin tampil di ruang publik seperti taman kota, gedung serbaguna, ataupun kafe. Namun hingga sekarang belum ada perda yang mengatur secara spesifik soal izin pentas, jam operasional, batas volume suara, atau tanggung jawab penyelenggara. Misalnya, sebuah band indie ingin menggelar pertunjukan di Taman Kota Banjarbaru, tapi izin baru keluar setelah beberapa minggu. Akhirnya mereka memilih tampil di ruang private yang lebih kecil. Kondisi ini jelas masuk kekosongan hukum karena sama sekali tidak ada pedoman resmi bagi komunitas maupun pemerintah. Lalu ada olahraga urban dan ruang publik. Aktivitas olahraga urban seperti skateboard, BMX, atau sepeda listrik juga belum diatur dalam perda. Komunitas yang ingin memanfaatkan trotoar, lapangan terbuka, atau area publik sering mendapat teguran aparat karena tidak ada aturan zonasi, keselamatan, dan tanggung jawab pengguna. Contohnya, komunitas skateboard di Banjarmasin yang rutin menggunakan lapangan terbuka sering dihentikan, meski tidak ada aturan resmi yang melarang mereka. Ini juga termasuk kekosongan hukum karena pemerintah tidak memiliki dasar aturan yang jelas. Lalu dalam konteks kekaburan hukum, ada pedagang kaki lima dan usaha mikro. Pedagang kaki lima, tukang parkir swasta, dan ojek online memiliki aturan umum terkait ketertiban dan izin usaha. Tetapi aturan tersebut masih kabur dalam praktiknya. Tidak ada batasan yang jelas mengenai kompensasi bila pedagang harus pindah, prosedur izin sederhana, ataupun mekanisme pengaduan. Misalnya, pedagang yang sudah menempati pinggir jalan kota Banjarmasin bertahun-tahun tiba-tiba diminta pindah karena proyek revitalisasi tanpa ada alternatif atau kompensasi. Hal ini membuat pedagang bingung dan merasa tidak adil. Lalu ada pengelolaan limbah kreatif dan usaha skala kecil. Komunitas mural, kerajinan kayu, bengkel motor kecil, atau studio seni menghasilkan limbah yang tidak termasuk kategori industri besar. Perda lingkungan hidup memang ada, tetapi tidak ada aturan spesifik untuk skala kecil atau kegiatan kreatif. Akibatnya, limbah sering dibuang sembarangan yang menimbulkan risiko pencemaran dan masalah kesehatan. Misalnya, seniman mural tidak tahu cara membuang cat sisa atau solvent secara aman. Ini termasuk kekaburan hukum karena aturan ada tapi tidak rinci dan sulit diterapkan. Dalam konteks konflik aturan, ada budaya lokal dengan ketertiban umum. Beberapa tradisi dan festival lokal ingin dilindungi oleh Perda Kesenian dan Budaya. Namun Perda Ketertiban Umum membatasi keramaian di ruang publik. Misalnya, festival seni tradisional di Desa Sungai Tabuk sempat dihentikan karena dianggap mengganggu ketertiban. Padahal Perda Budaya mendorong pelestarian kegiatan tersebut. Ini contoh konflik aturan, karena dua perda yang seharusnya saling melengkapi malah bertentangan, dan pemerintah kesulitan menentukan mana yang harus diprioritaskan. Lalu ada hak masyarakat pesisir dengan pembangunan ekonomi. Di pesisir Kalsel, pembangunan tambak atau dermaga skala besar sering menutup akses nelayan tradisional. Zonasi pembangunan bisa sah menurut perda, tetapi hak masyarakat lokal tidak diakomodasi. Misalnya, nelayan yang sudah menempati wilayah tangkap ikan tradisional selama puluhan tahun harus mencari lokasi baru karena izin tambak diberikan tanpa konsultasi. Kondisi ini menjadi konflik aturan nyata karena pentingnya ekonomi baru bertabrakan dengan hak tradisional masyarakat pesisir. Soal yang ketiga, perubahan kewenangan pengelolaan minerba melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memindahkan banyak kewenangan daerah ke pusat. Apakah sentralisasi kewenangan minerba
bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Jelaskan dampak hukum dan sosialnya bagi daerah penghasil. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, banyak kewenangan yang sebelumnya dipegang pemerintah daerah kini berpindah ke pemerintah pusat. Kewenangan tersebut meliputi izin usaha pertambangan, pengelolaan dana hasil tambang, hingga pengaturan teknis kegiatan minerba. Perubahan ini jelas menandai adanya sentralisasi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia. Jika dilihat dari perspektif otonomi daerah, langkah ini bisa dikatakan agak bertentangan dengan semangat daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam demi kesejahteraan warganya, termasuk penetapan perda atau aturan tambahan yang menyesuaikan kondisi lokal. Misalnya, daerah bisa menentukan syarat penggunaan lahan, membagi royalti, atau membuat kebijakan pajak yang kontribusi perusahaan bagi pembangunan lokal. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sebagian besar kewenangan tersebut kini diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat beralasan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi tumpang tindih izin, meminimalkan praktik korupsi, serta memastikan pengelolaan minerba lebih terkontrol dan standar nasional dapat ditetapkan secara konsisten. Bagi daerah penghasil, sentralisasi ini membawa dampak yang cukup terasa. Dari sisi hukum, pemerintah daerah kehilangan ruang gerak untuk mengeluarkan izin pertambangan atau menetapkan aturan lokal yang sesuai dengan kondisi setempat. Banyak perda yang tadinya relevan menjadi kurang efektif karena kewenangannya sudah berpindah ke pusat. Situasi ini juga meningkatkan potensi sengketa antara perusahaan tambang, pemerintahan pusat, dan masyarakat lokal terkait hak dan kewajiban, termasuk soal royalti, pajak, dan kompensasi bagi warga sekitar tambang. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan mengawal kepentingan warganya secara optimal. Dampak sosialnya juga nyata. Peran masyarakat lokal menjadi lebih kecil karena pengambilan keputusan ini banyak dilakukan oleh pemerintah pusat. Dana hasil tambang yang sebelumnya bisa langsung dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik, infrastruktur, atau program sosial di daerah penghasil kini menjadi lebih terbatas atau bisa terlambat cair. Di Kalimantan Selatan, misalnya di Kabupaten Batola dan Tabalong, yang terkenal daerah penghasil batu bara dan emas, warga sebelumnya banyak mendapat peluang kerja dan kontribusi pembangunan melalui program CSR perusahaan tambang. Setelah sentralisasi ini, mekanisme distribusi keuntungan dan peran masyarakat lokal menjadi lebih terbatas. Kegiatan pertambangan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar juga mengalami perubahan pola ekonomi dan budaya. Kesempatan kerja bagi warga lokal bisa berkurang karena perusahaan menyesuaikan standar teknis dan izin prosedur yang sekarang harus mengacu pada aturan pusat. Selain dampak hukum dan sosial, sentralisasi kewenangan minerba juga membawa konsekuensi politik. Pemerintah daerah kehilangan leverage dalam pengelolaan hubungan dengan perusahaan tambang dan warga, sehingga aspirasi lokal sering sulit tersalurkan. Warga atau tokoh masyarakat yang sebelumnya bisa menekankan pemerintahan daerah untuk mengatur izin dan pembagian hasil tambang, kini harus berhadapan langsung dengan pemerintahan pusat yang kadang dianggap lebih jauh dan sulit dijangkau. Hal ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena suara lokal terasa kurang didengar. Dari sisi lingkungan, sentralisasi juga menimbulkan tantangan tersendiri. Pemerintah daerah sebelumnya juga melakukan pengawasan dan penegakan aturan lingkungan di sekitar tambang sesuai kondisi lokal. Kini pengawasan lebih terpusat sehingga respon terhadap dampak lingkungan bisa lebih lambat. Misalnya, jika terjadi kerusakan ekosistem, polusi air atau udara, atau perubahan topografi akibat pertambangan
Koordinasi dengan pemerintah pusat memerlukan waktu lebih lama dibandingkan jika kewenangan tetap di daerah. Dampak jangka panjang juga perlu diperhatikan. Jika daerah penghasil merasa haknya terus dibatasi, potensi konflik sosial bisa meningkat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pusat bisa menurun, dan partisipasi warga dalam pembangunan lokal pun bisa berkurang. Selain itu, peluang daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui industri pendukung pertambangan seperti perdagangan, jasa, ataupun pariwisata terkait pertambangan juga bisa terhambat. Secara keseluruhan, sentralisasi kewenangan Minerba menjadi agak bertentangan dengan semangat otonomi daerah karena daerah kehilangan sebagian hak untuk mengatur urusannya sendiri. Namun dari sisi pengelolaan nasional, tujuan sentralisasi adalah agar pemanfaatan sumber daya alam lebih efisien, transparan, dan terkontrol. Idealnya harus ada mekanisme koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar daerah tetap bisa ikut mengelola potensi sumber daya dan mendapatkan manfaat ekonomi dan tetap mengawasi kegiatan pertambangan. Dan soal yang keempat, silahkan riset mengenai pemberitaan tudingan Menteri Keuangan Pak Purbaya-Yudi Sadewa terkait adanya endapan dana di beberapa daerah otonom dan alasan dibalik lambatnya penyerapan anggaran tersebut. Apakah Kalimantan Selatan juga termasuk, dan bagaimana dampak serta respon dari pemerintah Kalimantan Selatan? Apakah Bapak Gubernur Muhyiddin tetap dengan ciri khas kurihinya atau tersulut tensi tinggi? Belakangan ini ramai dibicarakan tudingan terkait beberapa Pemda yang menyimpan dana di bank sehingga terlihat lambatnya penyerapan anggaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas penggunaan APBD dan sejauh mana dana publik benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan layanan masyarakat dan program kesejahteraan. Dari sudut pandang masyarakat, istilah mengendapnya dana sering memunculkan kesan negatif, seolah ada uang yang sengaja ditahan, padahal sebagian besar dana memang masih dalam proses administrasi atau menunggu termin pencairan proyek. Di Kalimantan Selatan, isu ini memunculkan perhatian khusus. Dugaan bahwa sebagian besar dana provinsi maupun kota tertinggal di kas membuat publik merasa perlu penjelasan. Namun, pemeriksaan internal menunjukkan bahwa dana tersebut sebenarnya bagian dari alur pengelolaan keuangan yang normal, termasuk pembayaran kontraktor, termin proyek, dan pencairan rutin anggaran. Dengan demikian, angka kas yang besar bukan berarti dana tidak digunakan, tetapi menunggu waktu pencairan yang tepat sesuai prosedur. Pemerintahan provinsi menanggapi isu ini dengan langkah yang tenang dan komunikatif. Gubernur tetap mempertahankan ciri khasnya, tidak terbawa emosi, namun menegaskan pentingnya transparansi. Penekanan diberikan pada pembaruan laporan realisasi kas, alur pengeluaran, dan status proyek, agar masyarakat bisa lebih memahami bagaimana dana dialirkan dari awal hingga terrealisasi. Strategi ini efektif menjaga kepercayaan publik dan mengurangi potensi salah paham. Dari sisi sosial, isu ini cukup berpengaruh. Ketika warga mendengar istilah mengendapnya dana, mereka lebih cenderung berpikir bahwa pemerintah lambat dalam memanfaatkan anggaran. Padahal banyak pembayaran yang memang menunggu proses administratif. Persepsi macam ini bila tidak diklarifikasi akan menurunkan kepercayaan publik dan mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi publik menjadi sama pentingnya dengan pengelolaan anggaran itu sendiri. Dari sisi ekonomi, meskipun dana yang terlihat mengendap sebenarnya masih dalam proses administrasi, dampaknya itu tetap terasa. Beberapa proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan, atau fasilitas sekolah sempat tertunda karena pencairan anggaran harus menyesuaikan termin kontrak. Aktivitas ekonomi lokal pun juga terdampak, terutama bagi pekerja harian atau penjual kecil yang tergantung pada proyek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang menunggu pencairan bukan sekedar hanya angka di rekening, tetapi memiliki implikasi nyata terhadap kehidupan masyarakat. Isu ini juga mengungkapkan sisi psikologi publik.
Kata mengendap terdengar negatif sehingga warga mudah mencurigai adanya penyimpangan cara pemerintah menyampaikan informasi menjadi penentu apakah publik merasa yakin atau curiga. Dengan laporan khas yang jelas dan penjelasan mengenai proses pencairan, risiko salah paham dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Kasus ini juga berdampak pada reputasi politik pemerintah daerah. Gubernur yang mampu menanggapi tudingan dengan tenang dan memberikan klarifikasi faktual serta menunjukkan laporan penggunaan dana secara terbuka akan memperoleh citra positif. Sikap yang kalem tetapi tegas dalam menyampaikan fakta menunjukkan integritas dan profesionalisme pemerintah, sekaligus membangun kepercayaan publik. Dari sisi kebijakan, peristiwa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat manajemen kas dan realisasi proyek. Pemerintah daerah dapat mengevaluasi sistem pencatatan, memperjelas alur pengeluaran, dan memastikan setiap rupiah APBD digunakan dengan optimal. Koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat juga diperlukan agar data kas daerah tercatat akurat dan mudah dijelaskan kepada publik. Hal ini untuk mencegah salah tafsir, mempercepat realisasi proyek, dan memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai target. Kasus ini menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat sehari-hari. Tertundanya pembangunan jembatan kecil di pedesaan misalnya membuat warga kesulitan mengakses pasar atau sekolah. Proyek perbaikan sekolah atau fasilitas kesehatan yang tertunda membuat anak-anak dan pasien harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan. Aktivitas ekonomi masyarakat lokal seperti penjual makanan dan jasa transportasi juga ikut terpengaruh. Dari sini terlihat bahwa transparansi kas dan percepatan pencairan anggaran bukan sekedar hanya angka, tetapi soal kesejahteraan masyarakat yang merasakan efek langsung. Secara keseluruhan, meskipun tudingan dana mengendap dapat sempat menimbulkan kekhawatiran, pendekatan Pemprov Kalsel yang terbuka, komunikatif, dan akuntabel berhasil meredam isu tersebut. Kasus ini mengajarkan bahwa pengelolaan APBD bukan hanya soal angka di rekening, tetapi soal integritas, komunikasi, dan akuntabilitas publik. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas, sementara masyarakat perlu memahami alur penggunaan dana agar kepercayaan tetap terjaga dan program pembangunan berjalan sesuai rencana. Pengalaman ini juga menekankan bahwa pengelolaan kas daerah harus seimbang antara efisiensi administratif dan komunikasi publik. Setiap langkah pengeluaran harus dapat dipahami agar tidak menimbulkan persepsi negatif. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa pembangunan daerah dan komunikasi publik harus berjalan bersamaan agar masyarakat tidak salah menilai dan kepercayaan terhadap pemerintah pun tetap terjaga. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan pandangan dan analisa saya sebagai mahasiswa hukum semester 3 terkait bencana alam yang terjadi di Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera. Menurut saya, bencana yang terjadi ini bukan hanya persoalan alam semata, seperti banjir, longsor, ataupun cuaca ekstrim. Lebih dari itu, bencana ini juga menjadi ujian bagi negara, khususnya dalam melihat sejauh mana sih pemerintah hadir dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak. Jika kita melihat kondisi di lapangan, dampak bencana di Aceh dan Sumatera sangat besar. Banyak rumah warga rusak, infrastruktur seperti jalan dan jembatan terputus, aktivitas ekonomi terganggu, dan bahkan ada masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Dalam kondisi seperti ini, tentu pemerintah daerah berada di bawah tekanan yang sangat berat, baik dari segi anggaran, tenaga, maupun fasilitas. Bahkan terdapat seorang bupati yang secara resmi menandatangani surat pernyataan tidak sanggup untuk menangani bencana di daerahnya. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah sudah benar-benar terbatas. Kondisi ini bukan sekedar permasalahan teknis, tetapi sudah masuk pada kondisi darurat yang seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
sebagai mahasiswa hukum, saya memandang bahwa ketika pemerintah daerah sudah menyatakan tidak mampu, maka pemerintah pusat seharusnya hadir lebih aktif dan mengambil peran utama. Dalam kondisi bencana, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan malah terhambat oleh prosedur yang panjang. Lalu muncullah pertanyaan, mengapa bencana ini tidak langsung ditetapkan menjadi bencana nasional? Menurut pandangan saya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, adanya pertimbangan anggaran. Karena penetapan bencana nasional membutuhkan dana yang sangat besar dari pemerintah pusat. Kedua, adanya sistem otonomi daerah, di mana pemerintah pusat cenderung memberi kesempatan kepada daerah untuk menangani terlebih dahulu. Namun menurut saya, ketika daerah sudah menyatakan ketidaksanggupannya, maka alasan ini seharusnya tidak lagi digunakan. Selain itu, bisa juga karena tidak adanya ukuran yang jelas dan keterbukaan kepada publik terkait penetapan status bencana nasional. Hal ini membuat masyarakat bingung dan menimbulkan kesan bahwa pemerintah pusat kurang cepat dalam merespon kondisi darurat. Saya juga ingin menyoroti surat pernyataan bupati tersebut. Menurut saya, surat ini adalah bentuk kejujuran dan tanggung jawab moral seorang kepala daerah. Namun jika surat tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh pemerintah pusat, maka ini bisa menunjukkan kurangnya kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami bencana. Dalam negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Ketika masyarakat masih menderita dan pemerintah daerah sudah kewalahan, maka negara tidak boleh tinggal diam. Hukum seharusnya menjadi alat perlindungan bagi masyarakat, bukan sekedar aturan tertulis tanpa tindakan nyata. Sebagai mahasiswa hukum semester 3, saya ingin memberikan beberapa saran. Yang pertama, pemerintah pusat harus lebih cepat dan tegas dalam merespon bencana ketika daerah sudah menyatakan tidak mampu. Kedua, penentuan status bencana nasional perlu dilakukan lebih transparan agar masyarakat memahami dasar hukumnya. Yang ketiga, dalam kondisi darurat, pendekatan kemanusiaan harus lebih diutamakan daripada kepentingan birokrasi. Dan yang terakhir, mahasiswa dan masyarakat perlu ikut mengawasi kebijakan pemerintah agar penanganan bencana benar-benar berpihak pada korban. Sebagai penutup, saya percaya bahwa bencana adalah ujian nyata bagi negara hukum. Ketika rakyat sedang kesulitan dan daerah sudah menyerah, maka pemerintah pusat harus hadir secara nyata dan cepat dan berpihak pada masyarakat. Negara tidak boleh absen dalam kondisi seperti ini. Demikian pandangan dan analisa saya sebagai mahasiswa hukum semester 3, dan itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.